没资格再担任家主，这样的璞玉，而不是给韩爷爷为支持，不在天河之间。 Halo semua ya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode 5-8. Di bagian sebelumnya, di sebuah tempat, Xingnan dan Xiao Qingsu harus melawan Jiang Bilan yang dirasuki oleh Kaisar Yongming. Dalam pertarungan sengit itu, Xingnan dan Xiao Qingsu kesulitan mengalahkan Jiang Bilan. Xingnan kemudian menggunakan petir kesengsaraan 300 li, namun Jiang Bilan tetap tak terluka. Selanjutnya kita balik ke masa lalu di keluarga Xin. Saat Xingnan membangkitkan Martial Spirit senjata tingkat 1, yang membuatnya direndahkan. Namun Xingnan tidak menyerah dan berhasil meningkatkan kekuatannya dalam bantuan jiwa Dewa Perang. Dia harus menghadapi ejekan dan tantangan dari Xing Xiao dan yang lainnya. Namun dengan tekad kuat dan latihan keras, Xingnan berhasil mencapai body tempering tingkat 3 dan juga jiwa Dewa Perang tingkat 7. Pertarungan terakhir terjadi di Pegunungan Longhu, di mana Xingnan melindungi anggota keluarga Xin dari serangan Fangsu dari keluarga Fang. Scene berlanjut di dalam Pegunungan Longhu. Terlihat Xin Xiao yang sedang terkejut ketika melihat Xingnan yang menyelamatkan dirinya dari serangan Fangsu. Berbeda dengan Fangsu, ia justru sedikit takjub dengan kekuatan Xingnan. Padahal sebelumnya, Fangsu mendengar sebuah rumor yang mengatakan kalau Xingnan hanyalah sebuah sampah dan Martial Spirit tingkat 1-nya. Namun rumor itu justru berbanding terbalik dengan kenyataannya, yang mana kini Xingnan telah menerobos ke body tempering tingkat 3. Padahal itu, sontak Xin Xiao pun menjadi sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Xingnan dapat melakukan penerobosan, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tanpa berlama-lama lagi, Fangsu langsung memberikan isyarat perintah kepada pengawalnya untuk memulai serangan. Lantas si pengawal dengan cepat menyerang kelompok Xin Xiao dari arah belakang. Serangan itu berhasil diblokir oleh Xingnan. Merasa takut menghadapi Fangsu dan pengawalnya, Xin Xiao dan teman-temannya pun langsung berlari ketakutan meninggalkan Xingnan sendirian. Melihat Xin Xiao dan rekan-rekannya yang kabur begitu saja, si pengawal pada awalnya ingin pergi mengejar. Akan tetapi, Fangsu langsung menghentikannya dan menyuruhnya agar lebih baik mengurus Xingnan, sebab Xingnan lebih penting daripada mereka yang kabur. Bukannya merasa panik, Xingnan justru merasa lega akan kepergian Xin Xiao dan teman-temannya, karena mereka bertiga hanyalah beban bagi dirinya. Di momen serupa, Fangsu mulai melepaskan serangan-serangan kepada Xingnan. Akan tetapi, serangan-serangan itu berhasil dipatahkan oleh Xingnan hingga membuat Fangsu terpental. Tak berhenti sampai di situ, Fangsu kembali bangkit dan kembali menyerang Xingnan bersama dengan pengawalnya. Namun lagi dan lagi, Xingnan berhasil membuat Fangsu terpental dan bahkan berhasil menekan pengawal Fangsu. Tak menyerah begitu saja, Fangsu dan pengawalnya kembali bangkit. Mereka berdua kali ini mulai menggunakan Martial Spirit untuk menyerang Xingnan. Melihat serangan itu, Xingnan tak tinggal diam saja. Dia mencoba melawan serangan mereka berdua dengan teknik pedang guntur hingga menyebabkan sebuah ledakan yang begitu besar. Sementara itu, Xin Xiao dan kedua rekannya tampak sedang beristirahat dari rasa lelahnya setelah kabur meninggalkan Xingnan. Tak lama mereka beristirahat, tiba-tiba seekor binatang buas berupa harimau putih pun muncul. Sehingga mereka bertiga pun mau tak mau harus kembali berlari dari kejaran harimau tersebut. Pada saat yang bersamaan, terlihat Xingnan yang berhasil memenangkan pertarungan dengan mengalahkan Fangsu serta pengawalnya. Pada saat itu, Xingnan secara tak sengaja menemukan sebuah cincin penyimpanan milik si pengawal. Lantas Xingnan pun langsung mengambilnya dan menemukan sebuah peta Pegunungan Longhu di dalam cincin itu. Dan mengikuti peta ini, Xingnan mulai melakukan perjalanan hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan kolam energi spiritual. Menurut Xingnan, kolam energi spiritual ini ada tempat pengumpulan energi spiritual langit dan bumi, serta melahirkan sebuah pena spiritual dari Pegunungan Longhu. Xingnan kemudian melangkah masuk ke dalam kolam energi spiritual dan mulai menyerap energi spiritual untuk melakukan penerobosan. Xingnan terus saja menyerap energi spiritual dari kolam itu. Sampai pada malam harinya, Xingnan berhasil menerobos ke body tempering tingkat 4. Selesai melakukan terobosan, Xingnan kembali melanjutkan perjalanan dan menyusuri Pegunungan Longhu dan memanfaatkan peta milik Fangsu. Setelah beberapa saat, Xingnan akhirnya tiba ke sebuah gua. Namun di sana, Xingnan sama sekali tidak menemukan apapun yang bermanfaat.
Oleh karena itu, Xingnan hanya memanfaatkan gua itu untuk beristirahat saja. Sewaktu sedang beristirahat, Xingnan tiba-tiba saja berpikir kalau ada seseorang dari keluarga Xin yang telah berkhianat. Xingnan dapat berpikir seperti itu dengan alasan karena dari peta milik Feng Shui. Seharusnya kedatangan Fang dan pengawalnya ke Gunung Longhu ada bertujuan untuk mencari harta karun di gua. Namun mengapa bisa Feng Shui malah mendapatkan informasi tentang kolam energi spiritual dan sengaja mengganggu perjalanan Xing Xiao yang sedang pergi menuju kolam energi spiritual. Hal ini pun membuat Xingnan bertekad untuk mencari petunjuk secara perlahan-lahan untuk menemukan pengkhianat tersebut. Jika memang tidak ada pengkhianat di keluarga Xin, maka artinya kejadian Feng Shui dan Xin Xiao sebelumnya hanyalah sebuah ketidaksengajaan saja. Pada keesokan harinya, Xingnan terbangun dari tidurnya dan dikejutkan oleh sebuah penglihatannya yang melihat sebuah tebasan yang menebas gua di tempat ia tidur. Padahal malam sebelumnya tidak ada bekas tebasan tersebut. Menurut Xingnan, tebasan yang menebas gua ini setidaknya hanya dapat dilakukan oleh seorang master tingkat Martial King saja. Saat Xingnan sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba saja jiwa dewa perang keluar sendiri tanpa sehendak Xingnan. Di waktu yang sama, jiwa dewa perang melakukan sebuah pergerakan untuk menahan tombak besar yang sedang mengarah kepada Xingnan. Setelah jiwa dewa perang menebas dan menghancurkan tombak besar itu, Xingnan menyadari bahwa jika dewa peranglah yang menebas gua tempat ia beristirahat. Oleh karena itu, Xingnan mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti jiwa dewa perangnya. Alhasil, percobaan Xingnan berhasil menebas setengah gua itu. Hal ini membuat Xingnan menyadari kalau jiwa dewa perangnya telah melakukan komunikasi antar jiwa dan kemungkinan niat pedang Xingnan kini telah menerobos ke tahap manusia dan pedang bersatu. Di sisi lain, tepatnya di aula pertemuan keluarga Xin, terlihat banyak dari para anggota keluarga, termasuknya Xin Changkong yang keberatan dengan keputusan Xing Tian dalam memberikan 500 butir pil body tempering kepada Xingnan. Xing Tian pun menjelaskan bahwa 500 butir pil body tempering itu adalah salah satu dari jatah sumber daya milik Xing Tian sendiri, yang mana itu diberikan khusus kepada Xingnan. 为何秦南百倍于其他弟子？长空，长老院去。秦家子弟如今议论纷纷，多谢家主告知。 Jawaban dari Xing Tian itu langsung ditentang oleh Xing Taibei. Pasalnya, Xing Tian sebagai salah satu master Rana Xing Tian dari keluarga Xin harus terus meningkatkan kultivasinya. Dan kata lain, jika Xing Tian memberikan sumber daya kultivasinya kepada Xingnan, maka Xing Tian akan kesulitan untuk meningkatkan kultivasinya. Dan itu juga kesulitan dalam menjaga keluarga Xin. Pernyataan dari Xing Taibei sontak membuat para anggota keluarga Xin lainnya menjadi ribut, karena mereka nampak menyetujui pernyataan tersebut. Namun pernyataan itu dan santainya diabaikan dan ditolak oleh Xing Tian. Akibatnya Xing Taibei ketika menjadi sangat marah dan beranggapan kalau Xing Tian tidak becus dalam menjadi master keluarga. Bahkan Xing Taibei juga sempat mengucapkan sebuah kata-kata yang ingin menjatuhkan Xing Tian dari posisinya sebagai master keluarga. Pada siang harinya nampak Xingnan yang baru saja kembali ke kediamannya, dan di sana ia secara tak sengaja bertemu dengan Tisan. Melihat kedatangan Xingnan, Tisan memberitahu bahwa 500 butir pil body tempering perintah Xingnan sudah disiapkan oleh Xing Tian di kediaman Xingnan. 铁叔， 这是家主为你准。 Setelah mendapatkan 500 butir pil itu, Xingnan mencoba bertanya mengapa ayahnya tidak datang ke kediamannya. Tisan pun menjawab kalau Xing Tian sedang menghadiri sebuah pertemuan keluarga di aula. Karena Xing Tian harus mendapatkan banyak pertentangan oleh anggota keluarga terkait 500 butir pil tersebut. Sebelum pergi, Tisan sempat berkata, jika suatu saat Xing Tian turun dan tak jadi master kepala keluarga lagi, maka ingatlah ini semua terjadi karena ulah Xingnan sendiri. Mendengar ucapan itu, tentu saja Xingnan menjadi begitu kesal. Oleh karena itu, Xingnan bergegas melepaskan sebuah energi spiritual yang membuat Tisan berbalik badan dan menjadi sangat terkejut. Sementara itu, di aula pertemuan keluarga Xin, terlihat Xing Tian yang sedang menentang pertanyaan Xing Taibei yang mengatakan kalau Xingnan tidaklah pantas lagi menjadi master keluarga Xin. Menurut Xing Tian, seluruh dedikasinya lah yang berhasil membuat keluarga Xin berkembang. Tidak akan mungkin menggulingkan jabatannya sebagai master keluarga, hanya karena 500 pil body tempering saja. Meskipun begitu, Xing Taibei sama sekali tidak peduli terhadap keberhasilan Xing Tian selama menjabat. Karena menurutnya, sekalipun jabatan master keluarga diberikan kepada orang lain, keluarga Xin pasti akan tetap berkembang. Selain itu, Xing Taibei sempat mengejutkan seluruh ruangan dengan memberitahu bahwa putranya Xin Changkong telah ditunjuk oleh Sekte Xuanling untuk menjadi murid di sana. Jelas hal itu membuat mereka semua terkejut. Pasalnya sebelumnya, tidak ada satupun jenius dari kota Lin Sui yang berhasil menjadi murid di Tanah Suci Sekte Xuanling.
Mereka semua berkeyakinan kalau keberhasilan Xing Changkong dalam menjadi murid sekte Xuanling pasti akan membuat keluarga Xin berkembang secara pesat. Oleh karena itu, mereka semua sepakat dan setuju untuk menggulingkan Xing Tian dari posisinya sebagai master keluarga. 没资格再担任家主这样的璞玉，而不是给俺也要，我也支持。不在天来我支持。 Mendengar hal itu, sontak Xing Tian hanya bisa terkejut dan tersenyum saja, karena ia kini sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mempertahankan posisinya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja pintu aula pertama keluarga terbuka secara keras, sehingga seluruh aula menjadi sangat terkejut dan terdiam. Yang membuat mereka terkejut adalah karena kehadiran Xing Nan yang secara terang-terangan membela ayahnya di hadapan semua orang yang ingin menjatuhkannya. Xing Tibe kemudian mengatakan kalau tindakan Xing Nan sekarang dapat dianggap sebagai seorang pemberontak. Oleh karena itu, Xing Tian mencoba mengusir Xing Nan. Bukannya pergi dari aula pertemuan, Xing Nan justru berdiri tegas dan berani menolak perintah tersebut. Lalu Xin Changkong mencoba menentang Xing Nan untuk bertarung membuktikan dirinya. Jika Xing Nan berhasil mengalahkan Xin Changkong, maka ia dan ayahnya tidak akan berani lagi untuk menggeserkan posisi Xing Tian. Tanpa rasa ragu, Xing Nan perlahan-lahan mendekati Xin Changkong dan memberitahu kalau dirinya sudah siap menerima tantangan tersebut. 如果我不是废物，我就给你个机会。无话可说。 Setelah itu, Xing Nan dan Xin Changkong mulai bersiap untuk bertarung di halaman aula pertemuan keluarga. Beberapa anggota keluarga berkeyakinan kalau Xing Nan tak akan dapat mengalahkan Xin Changkong, karena Xin Changkong telah berada di ranah body tempering tingkat 4. 大小被夸少年天才。秦南，念在图，废话少说，开始吧。 Tak berselang lama, Xin Changkong pun bergegas melepaskan beberapa serangan beruntun kepada Xing Nan. Akan tetapi, segala serangan Xin Changkong itu dapat dihindari dengan mudah oleh Xing Nan. Bahkan, salah satu serangan Xin Changkong saja sempat berhasil ditahan oleh Xing Nan dengan mudahnya. Hal ini jelas membuat para anggota keluarga menjadi begitu terkejut. Ekspresi para anggota keluarga yang mengira kalau Xing Changkong dapat mengalahkan Xing Nan dalam sekejap seketika terpatahkan ketika pertarungan dimulai. Mendengar ucapan-ucapan itu, Xin Changkong pun menjadi begitu kesal dan memutuskan untuk membangkitkan martial spiritnya berupa monster harimau putih. Melihat Xin Changkong yang membangkitkan martial spirit, Xing Nan sama sekali tidak panik dan tetap tenang. 今天晚辈之间的行为，竟然不释放武魂！ Bahkan alih-alih ikut membangkitkan martial spiritnya, Xing Nan justru dapat dengan mudah mematahkan serangan Xin Changkong hanya dengan menggunakan teknik pedang guntur, hingga membuat Xin Changkong terpental. Dari serangan barusan, para tetua menjadi sangat terkejut, karena aura dari Xing Nan menunjukkan kalau dia itu telah berada di ranah body tempering tingkat 4. Selain itu, Xing Nan juga memiliki niat pedang yang cukup mengerikan di usianya yang begitu muda, dan bahkan hampir mencapai penyatuan manusia dan pedang. Selesai mengalahkan Xin Changkong, Xing Tian mulai mendekati Xing Nan dan bertanya mengenai ranah Xing Nan yang kini meningkat drastis. Xing Nan pun dengan santai menjawab kalau ia sebelumnya sempat pergi ke pegunungan Longhu dan secara tak sengaja mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke ranah body tempering tingkat 4. Di waktu yang sama, Xin Changkong dan Xing Tibe langsung meninggalkan halaman dengan penuh rasa amarah. Selepas mereka berdua pergi, Xing Nan mencoba bertanya kepada para anggota keluarga Xin, apakah mereka tetap ingin menggeser posisi ayahnya sebagai master keluarga. Mendengar pernyataan itu, mereka semua mengurungkan niatnya yang ingin menjatuhkan Xing Tian. Mereka juga tiba-tiba saja mendukung keputusan Xing Tian yang ingin memberikan 500 butir pil body tempering kepada Xing Nan, dan bahkan menyarankan Xing Tian untuk menambahkan jumlahnya menjadi 1000 butir. 我还有一席话，残和我父亲时，口口秦家强盛了何止几倍，长空即将进入玄灵宗，最后奉劝。 Di sisi lain, tepatnya di wilayah keluarga Fang, terlihat seorang master keluarga Fang bernama Fang Li yang sedang ditemui oleh putranya bernama Fang Rulong. Ketika itu, Fang Rulong bertanya kepada ayahnya mengapa dia itu begitu repot-repot sampai menyuap salah satu anggota keluarga Xin. Mengapa ayahnya begitu repot-repot sampai menyuap salah satu anggota keluarga Xin. Fang Li pun menjelaskan bahwasanya ini semua dia lakukan dengan tujuan untuk memusnahkan keluarga Xin sampai ke akar-akarnya. Fang Li kemudian bertanya kepada Fang Rulong mengenai keberadaan Feng Su yang masih saja belum kembali dari pegunungan Longhu. Lantas Fang Rulong pun memutuskan untuk segera mengirim seseorang untuk mencari keberadaan dari Feng Su. Pada sore harinya di kediaman Xing Nan, terlihat dia itu sedang memanfaatkan jiwa dewa perang untuk menyerap 500 butir pil body tempering. Di tengah-tengah penyerapan pil body tempering, tiba-tiba saja Xing Nan memiliki sebuah keterampilan penglihatan dari jarak jauh.
这眼睛，我竟然能看清楚数。 Peningkatan penglihatannya kali ini bisa jadi disebabkan oleh karena jiwa dewa perang milik Xingnan yang telah meningkat ke tingkat 8. Pada malam besoknya, tampak Xing Tibe yang sedang memberikan sebuah rumput spiritual kepada putranya. Xing Tibe lalu mengatakan kalau Xin Changkong diterima oleh sekte Xuanling untuk menjadi murid di sana. Maka Xingnan bukanlah lagi lawan yang sepadan bagi Xin Changkong. Pada keesokan harinya, nampak Xingnan yang sedang menempa tubuhnya untuk melatih jalan bela diri dan melakukan penerobosan. 2 jam kemudian, selesai menempa tubuhnya, Xingnan akhirnya berhasil menerobos ke ranah body tempering tingkat 5. Di waktu yang sama, Tisan datang dan merasa bangga terhadap Xingnan yang telah menerobos ke ranah body tempering tingkat 5. Tisan yakin dan ranah dan kemampuan pedang Xingnan yang sudah mencapai tingkat penyatuan manusia dan pedang, yaitu pasti akan mengejutkan semua orang pada seleksi murid sekte Xuanling pada esok hari. Tisan juga sempat memberikan sebuah buku keterampilan teknik pedang guntur yang sebelumnya selalu ia pelajari selama bertahun-tahun. Melihat buku teknik pedang guntur itu, jelas Xingnan menjadi sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Tisan. Xingnan kemudian mencoba membaca dan mempelajari buku teknik pedang guntur itu selama sepanjang hari hingga bahkan pada malam hari. Bahkan ketika hujan turun pada malam itu, Xingnan sama sekali tidak berhenti mempelajari buku tersebut. Bahkan ketika hujan turun pada malam itu, Xingnan sama sekali tidak berhenti mempelajari buku tersebut. Di waktu yang sama, Tisan dikejutkan oleh kilat emas yang melindungi Xingnan dari hujan yang turun. Menurut Tisan, kilat emas itu adalah sebuah penanda kalau Xingnan ternyata sudah menguasai niat pedang tingkat Great Completion. Sampai pada esok harinya, Xingnan akhirnya selesai mempelajari teknik pedang guntur. Dan Tisan pun langsung mengucapkan selamat kepadanya yang telah mencapai pada tingkat penggabungan manusia dan pedang tingkat Great Completion. Penggabungan manusia dan pedang adalah sebuah tingkatan yang dimana manusia dan senjatanya memiliki pikiran yang sama, serta penyatuan antara manusia dan pedang. Penggabungan manusia dan pedang dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Minor Completion, Great Completion, dan Perfection. Salah satu bukti atau penanda seseorang telah berada di tingkat Great Completion adalah orang itu mampu menggunakan niat pedang seperti Xingnan. Setelah itu, mereka mulai bersiap untuk pergi menghadiri seleksi murid sekte Xuanling di altar bela diri. Di sisi lain, tak jauh dari altar bela diri, kita diperlihatkan oleh seorang wanita cantik yang bernama Xiao Qingsu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.